siswa-siswi Ibu kelas 9. Ibu berharap siswa-siswi kami semua tetap semangat, sehat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Baiklah anak-anak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk berikutnya. Tetapi sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermain di cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Anak-anak Ibu yang terkasih, marilah kita satukan diri kita untuk berdoa. Mari kita sama-sama membuat tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkaulah Allah Sang Pencipta kehidupan. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah alam yang indah ini. Pada hari ini, kami ingin memulai kegiatan belajar. Terangilah akal budi dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengetahui serta memahami kehendak-Mu melalui kegiatan belajar kami pada hari ini. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang kita memasuki materi. Kamu buka dulu buku paketmu dengan judul Alam sebagai bagian hidup manusia. Coba kamu buka buku paketmu nak.
Ya. Baik. Hari ini kita memasuki materi. Ibu ulangi sekali lagi dengan judul Alam sebagai bagian hidup manusia. Ada satu istilah yang mengatakan bahwa alam bukanlah warisan mereka yang telah mendahului kita, tetapi titipan mereka yang akan datang. Nah, anak-anak ibu, istilah ini punya makna yang sangat mendalam kalau kita renungkan atau kalau kita dalami. Sebab kalau kita memahami alam ini sebagai warisan dari mereka yang sudah mendahului kita akan merasa bahwa mereka tidak lagi membutuhkannya, tidak lagi memerlukannya. Karena itu, kita akan bertindak sewenang-wenang dan sesuka hati terhadap alam yang ada sekarang ini. Tetapi, kalau kita memahami bahwa alam ini merupakan titipan mereka yang akan datang, maka kita akan melihat bahwa kita harus menjaga dan merawatnya. Sebab mereka akan mendiami dan hidup di alam ini. Alam adalah tempat kita bersama untuk membangun harapan, membangun kehidupan, dan membangun masa depan. Alam bukan warisan mereka yang telah mendahului kita, seperti yang ibu katakan tadi, tetapi titipan mereka yang akan datang. Kita dapat memberi kebahagiaan dan kehidupan yang baik kepada mereka yang akan datang dengan menyediakan alam yang asri sebagai tempat tinggal mereka. Jadi, kehidupan mereka yang akan datang itu sangat tergantung kepada kita. Kalau kita menjaga, merawat, dan melestarikan alam ini, maka mereka akan mendapatkan tempat yang baik. Sebaliknya, kalau kita merusak alam, maka mereka akan mendapatkan tempat yang buruk atau tempat yang tidak baik. Alam adalah tempat kita satu-satunya. Kita tidak bisa melarikan diri dari alam. Kita tidak bisa memilih. Alam adalah sahabat kita. Kita tidak dapat dipisahkan darinya, dari alam, ya. Tanpa alam, kita tidak dapat hidup. Kita semua hidup bertumbuh dan berkembang karena alam berkenan menerima kita menjadi ibu yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Seluruh elemen alam tidak henti-hentinya memproduksi kebutuhan kita. Udara di sekitar kita rela kita hirup hingga kita dapat hidup. Demikian juga air yang keluar dari tanah dengan sendirinya menyediakan diri untuk kita minum agar kita tidak kehausan. Tanah yang kita pijat merelakan diri sebagai tempat kita berdiri dan berjalan kemanapun kita mau. Tumbuhan di sekitar kita memanjakan kita dengan memberi kesegaran dan kesejukan kepada kita setiap hari. Jadi, kalau kalian keluar dari rumah sekarang ini, nak, ya, coba kamu perhatikan, kamu keluar dulu dari rumah sekarang, ya. Kalian melihat tumbuh-tumbuhan yang hijau yang bisa kalian nikmati. Kita dapat merusak kehidupan mereka yang akan datang, ya. Dan bahkan kehidupan kita sendiri dengan merusak dan mengeksploitasi alam yang indah dan asri di sekitar kita, sehingga alam macet dalam memproduksi kebutuhan bagi mereka yang akan datang dan kebutuhan kita sendiri. Kerusakan alam yang kita sebabkan adalah dosa kita terhadap mereka yang akan datang. Mereka akan keracunan akibat polusi udara yang kita ciptakan sendiri. Mereka akan kesulitan mendapatkan kebutuhan hidup mereka karena alam yang mereka dapati rusak akibat perbuatan kita. Berbagai jenis tumbuhan yang sekarang kita lihat dan kita nikmati ini tidak akan mereka lihat lagi. Kenapa? Karena suhu udara yang semakin panas membuat tumbuhan tidak lagi mampu hidup.
sebagian besar binatang yang sekarang yang ada di depan kita akan menjadi punah dan meninggalkan jejak di buku mereka saja. Sama seperti pada zaman kita sekarang, banyak tumbuhan yang dulu ada sekarang tidak ada lagi, ya. Banyak tumbuhan yang dulu ada sekarang tidak ada lagi. Banyak binatang yang dulu ada sekarang tidak ada lagi karena mengalami kepunahan. Kita hanya mempelajarinya sebagai peninggalan sejarah. Banyak hal yang sekarang kita nikmati akan tidak mereka nikmati, dan bahkan mereka tidak pernah tahu bahwa hal-hal itu pernah ada di bumi. Bila kita mencintai alam, kita akan membiarkan bertumbuh dan menjauhkannya dari kehancuran. Kita akan menjaga, kita akan merawat dan memelihara alam ini sebaik mungkin. Mari kita menyediakan tempat yang indah bagi mereka yang akan datang dengan menjaga, melestarikan alam sebagai tempat tinggal kita dan tempat tinggal mereka kelak. Jangan kita rusak alam, karena merusak alam itu sama artinya dengan merusak kehidupan kita sendiri dan merusak kehidupan mereka yang akan datang. Sebaliknya, mari kita menjaga, mari kita merawat, mari kita melestarikan supaya alam ini masih memproduksi kebutuhan kita dan kebutuhan mereka yang akan datang. Baiklah anak-anak ibu, coba kamu lihat di buku paketmu itu, bahwa dalam buku paketmu itu ada itu teks-teks kitab suci, ya. Teks dari kitab suci dalam Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31. Coba kamu perhatikan. Situ kita menemukan bagaimana Allah menciptakan alam ini dengan begitu indah adanya dan memberikannya kepada manusia dalam keadaan baik adanya. Ya. Semua yang diciptakan Allah begitu baik adanya. Namun karena keserakahan Adam dan Hawa sehingga menjadikan alam ini menjadi rusak. Ya. Dalam kitab Kejadian bab 3, ya. Bab 3 ayat 17 sampai 19 dikisahkan bahwa sejak meninggalkan tanah Firdaus dengan segala kebutuhan hidupnya yang serba ada, manusia, yakni Adam dan Hawa, terpaksa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi, kebutuhan itu semakin sulit kita dapatkan kalau alam semakin rusak. Nah, anak-anak ibu, kita dapat melihat beberapa contoh tindakan manusia yang dapat merusak keutuhan alam ciptaan Tuhan. Salah satunya adalah penebangan pohon untuk industri perkayuan. Ya, penebangan pohon-pohon untuk perluasan lahan industri atau pemukiman secara tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang menyebabkan hutan menjadi gundul dan bukit menjadi tandus. Pada akhirnya menyebabkan bencana banjir seperti yang sedang terjadi, tanah longsor dan kekeringan saat kemarau. Jadi begitulah materi mengenai alam sebagai bagian hidup manusia. Baiklah anak-anak, tak terasa waktu kita sudah selesai. Minggu depan kita lanjutkan kembali materi pembelajaran kita. Bye-bye.